Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gimana ya pendukung-pendukung dari seorang Jokowi begitu. Dia mengancam akan mengepung Mahkamah Agung begitu kan ya, protes soal pra-peradilan Roy Suryo yang dinilai sampai hari ini begitu kan oleh mereka dianggap permainan hukum. Nah, permainan hukum dari mana coba? Ini penegakan hukum lagi proses, mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang palsu dan mana yang tidak. Kenapa seorang Jokowi tidak kunjung datang begitu? Ya, ini kan lucu begitu. Kemarin kabarnya tidak mau lagi mengomentari soal soal Roy Suryo dan ijazah Jokowi. Tapi sekarang teriak-teriak begitu. Ini ada apa, Bos? Ya, ini ada apa? Ya. Padahal kita tahu ya yang kemarin begitu PN Jaksel begitu kan ya, Jakarta Selatan kalau nggak salah mengabulkan sebagian prapit dari Roy Suryo ini. Nah, kalau penegakan hukum seperti itu menandakan saya kira sudah tepat begitu kan ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Tiba-tiba ketika Roy Suryo sudah prapitnya sudah dikabulkan ya, justru yang kegirangan adalah pendukung-pendukung Jokowi begitu. Bahkan ya akan mengancam ya mengepung ya Mahkamah Agung begitu. Protes soal pra-peradilan Roy Suryo itu begitu. Dianggap tidak adil dan sebagainya. Ada yang mengatakan susah Jokowi cari keadilan. Disuruh datang begitu ke pengadilan. Ya gimana ini? Tunjukkan ijazahnya selesai begitu. Ya, ini salah satu yang saya bahas kemarin begitu bahwa Pitra Ramadhani ini kan sebagai pengacara begitu kan, sebagai pengacara mawar yang kemudian menemani lah begitu kan, walaupun bukan kuasa hukum dari Jokowi tapi menemani kuasa hukum yang disebut dengan tim mawar itu ya. Memberikan satu statement yang menurut saya pribadi ya agak lucu begitu kan. Ya kemarin tidak mengomentari soal soal Jokowi, soal ijazah Jokowi dan Roy Suryo, tapi sekarang kok mau mengomentari lagi, ada apa begitu? Coba kita tonton. Ini lucu begitu ya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siap. Dan kalau perlu kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Masa iya mempermainkan seperti itu begitu kan? Ya saya kira apa yang kemudian disampaikan tadi begitu kan ya. Buat apa mengepung Mahkamah Agung begitu? Ya hadapi saja ya prapit dari Roy Suryo, itu aja sebenarnya. Kenapa masih mesti capek-capek sana sini begitu? Ada apa? Kan orang pasti berpikir seperti itu begitu. Nah, intinya adalah dari hasil semua ini minta ya penegakan hukum itu seolah-olah langsung menjatuhkan penjara kepada Roy Suryo. Seolah-olah seperti itu. Tidak segampang itu mencari keadilan seseorang, Bos. Ya, mencari keadilan itu ada pra-peradilan ya. Lalu kemudian tindak lanjut bagaimana proses dirinya ditangkap. Itu kan ya merasa dirugikan oleh Roy Suryo begitu. Ya, berbeda dengan Jokowi inginnya instan-instan. Beda, Jokowi dengan jadi presiden dan tidak presiden beda begitu. Nah, kekuatan inilah yang kemudian ya, kekuatan Roy Suryo inilah yang kemudian banyak yang kemudian ya para pendukung-pendukung Jokowi begitu mulai ya bersuara. Nah, dalam pertimbangan hakim ya Ketut Darpawan begitu kan ya sudah menjelaskan tindakan ya terpilih yang dilakukan termohon ke Polda Metro Jaya dan tidak memenuhi syarat subjektif sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah. Dan itu kemudian ditanggapi oleh para pendukung-pendukung Jokowi bahwa pengadilan bermain-main. Ini kan lucu pada akhirnya. Pengadilan yang mana yang bermain-main? Kok bisa-bisanya seperti itu begitu kan? Ya, jadi agak lucu memang. Coba kita tonton lagi ya. Ini menarik loh begitu kan. Untuk kita simak begitu kan. Coba kita tonton lagi. Nih. Baik, ini semangatnya tidak. Ini untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah tidak relevan dan ideal lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum
yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita ditontonkan dengan guyonan-guyonan, lawakan-lawakan, sirkus, dan berbagai hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, coba kita lihat saja ya. Dia mengatakan, ya para pendukung-pendukung Jokowi mengatakan, Jokowi lagi sedang mencari keadilan. Nah, ya saya kira rakyat juga mencari keadilan begitu. Ya, lewat Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya, secara tidak langsung bahwa tunjukkan ijazahnya. Kan yang ditanya ijazahnya. Tidak mungkin kalau tidak jadi pejabat, ya. Tidak mungkin kalau tidak dikritik dari masyarakatnya begitu. Banyak persoalan yang ditanyakan. Kenapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya sampai sekarang? Kan itu logikanya. Akan agak lucu pada akhirnya, ya. Jadi saya kira ayolah ya dorong Jokowi untuk datang di pengadilan, datang di pra peradilan, untuk datang nanti di pengadilan, untuk datang juga membawa ijazahnya begitu. Karena yang dilihat oleh Roy Suryo, ya, yang dilihat oleh Dr. Tifa juga, ya kabarnya hanya fotokopi ijazah Jokowi begitu yang diperlihatkan, ya. Ini kan agak lucu begitu. Kalau toh pada hakikatnya mau teriak-teriak Jokowi begitu, ya silakan, gak ada masalah begitu kan. Ya, tapi kan apakah ada gunanya begitu? Karena proses hukum di negara kita, pengadilan ini tidak bisa lalu kemudian diatur oleh segampang itu untuk mengatur pengadilan begitu. Kan itu logikanya. Jadi dia siapa begitu? Emang pengadilan milik dia. Kan itu logikanya. Jadi saya kira bahwa ayo tunggu proses pengadilan. Ya, kalau hakim sudah memutuskan seperti itu, terima dengan lapang dada, ya. Coba kita tonton. Ini menarik ya. Yang telah menjabat selama 2 periode dalam membangun republik ini. Teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, ada beberapa poin yang menjadi catatan petisi ahli di dalam kasus yang sedang berjalan ini, sehingga kami menganggapnya adalah abuse of power dalam penegakan hukum. Yang pertama, berdasarkan catatan kami di petisi ahli, bahwasanya ada strategi hukum yang dilayangkan oleh tersangka untuk mengulur dan menunda perkara ini masuk ke dalam pokok perkara, sehingga menghindari peradilan yang objektif dan dapat diketahui oleh publik. Catatan yang pertama adalah, nah itulah dia kabarnya punya catatan begitu kan. Ya, soal bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini, ya. Terutama dalam kasus ijazah Jokowi begitu kan. Tapi kita lihat saja orang-orang melihat bahwa pra peradilan ini kan sampai 3 kali begitu kan. Bisa saja 4 kali, bisa saja 5 kali begitu. Tapi kan ini kan mencari keadilan, ya, seadil-adilnya begitu. Artinya apa? Mulai dari penangkapan, mulai dari segi semuanya begitu kan. Benar nggak sesuai dengan prosedur yang ada? Apa salahnya begitu? Ya, Jokowi ya nunggu aja di situ begitu. Nanti kalau dipanggil di persidangan ya datang dong. Ya datang, nggak usah teriak-teriak sana sini, kan ujung-ujungnya kan seperti itu begitu, ya. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Roy Suryo ini saya kira sudah langkah yang tepat begitu kan, ya. Memang pengadilan ini tidak mudah begitu, makanya mulai di penangkapan ini kan sudah jelas di situ begitu. Walaupun banyak yang kemudian penegakan hukum dikritik habis-habisan begitu, wajar ya. Coba kita tonton. Kemudian pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy, yaitu pada tanggal 10 Juli 2026 dan putusan tanggal 20 Juli 2026. Sudah 10 hari, tidak 7 hari lagi. Kemudian pra peradilan ketiga, mereka kembali mengajukan pra peradilan ketiga dengan sidang pertama tanggal 27 Juli dan putusan 6 Agustus 2026. Apakah kita dipertontonkan seperti ini? Masyarakat belum tahu surat ini. Tapi berdasarkan info intelijen petisi ahli, kita telah memperoleh surat itu. Sehingga itu harus dilawan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana. Merdeka!
Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya, itulah yang dipertontonkan oleh mereka. Tapi masyarakat Indonesia tertawa begitu kan. Ya, kenapa? Karena ini sudah jelas dalam pertimbangannya, hakim ya sudah menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon ya. Bahkan hakim ini menegaskan bahwa meskipun tindakan penggeledahan, penangkapan, penghilangan masalah, terus kemudian tidak serta-merta menjadikan seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah, dalam keputusan ini pula dia mengatakan bahwa ada penolakan permohon, ya permohonan perihal rehabilitas, ya terus kemudian harkat dan martabatnya. Jadi artinya apa? Artinya sebagian dikabulkan dan sebagiannya tidak begitu kan, ya. Bahkan dalam amar putusan sudah menetapkan bahwa tindakan penggeledahan penangkapan yang dilakukan dari Polda Metro Jaya itu ya tidak sah, ya. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap permohon tidaklah sah. Artinya apa? Artinya ya hormati keputusan itu. Ya, putusan perkara 108 Prapit begitu kan ya 2026 itu sudah sah begitu. Artinya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Dari majelis hakim begitu. Nah, kalau ada orang yang kemudian ingin mengepung Pengadilan Jakarta Selatan atau Kejaksaan Agung dan sebagainya, ya silakan, hak prerogatif mereka begitu kan. Ya, tapi buat apa begitu? Nah, nampaknya semua pengadilan ini sudah melihat bahwa ini kan ada yang KUHP yang baru begitu kan, KUHP yang baru. Jadi saya kira nggak ada masalahnya begitu kan bahwa Roy Suryo mengajukan pra peradilan seperti itu begitu. Jadi inilah mereka mengancam sana sini. Emang penegakan hukum ini seenaknya mau diatur sana sini. Itu kan lucu begitu kan. Ya, itu kan lucu. Jadi saya kira ya konsisten itu sangat penting sekali begitu. Apalagi apa yang disampaikan oleh Pitra Ramadhani ini kan sejak awal tidak mau mengungkapkan kemarin ya sudah tidak mau lagi berbicara soal bagaimana soal ijazah itu begitu kan. Tapi kan sekarang berbicara lagi, nggak tahu kenapa begitu. Makanya jangan sampai ya dikit-dikit mengatakan A, besoknya B begitu kan. Besoknya A, besoknya B dan sebagainya begitu. Konsistensi inilah yang dilihat. Saya pertama kali lihat jujur ya kepada Pitra Ramadhani sejak awal ketika tidak mau mengomentari soal ijazah Jokowi begitu, bahwa wah ini sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa yang berani di situ ngotot itu adalah Pitra Ramadhani begitu. Ya kalau Andi Aswan dengan Adi Darmawan itu hal yang biasa begitu. Inilah coba kita tonton ya, buktinya masih ada. Breaking news. Selamat pagi, sahabat pengacara Mawar dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwasanya kita telah melakukan perjalanan-perjalanan, pengawalan dan pendampingan dalam kasus yang sedang berjalan terkait dengan perkara Roy CS. Hari ini pengacara Mawar akan menyampaikan stop press ya, dan akan mengalihkan isu ke yang lain karena tugas pengacara Mawar telah selesai dalam mengawal kasus ijazah Pak Jokowi. Tinggal hari ini kita akan lihat informasi dari berbagai media terkait dengan stop press pengawalan pengacara Mawar dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga kita tidak akan berkomentar lagi terkait dengan perkara ijazah Jokowi. Terima kasih. Tugas pengacara Mawar sampai di sini saja. Sukses selalu dan tetap. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Pitra Ramadhani begitu kan. Ini sebenarnya tidak mau komentar lagi, tapi kan sekarang muncul lagi begitu jumpa persnya situ. Ada apa? Makanya konsistensi itu sangat penting ya. Kalau ingin membela ya membela di situ begitu. Jadi saya kira nggak perlu dipermasalahkan lagi. Ini prapit kan tergantung dari pemohon begitu. Kalau pemohon inginnya mau prapit lagi silakan, selama itu masih diterima oleh majelis hakim. Itu kan selesai sudah. Ya nggak perlu berspekulasi sana sini begitu. Aduh. Makanya sampai sekarang
Roy Suryo santai, ketawa begitu kan. Menandakan ini kan sudah menang terus, menang terus, menang terus. Nah, tinggal pembuktian nanti di pengadilan ya, masuk pokok perkaranya, apakah Jokowi hadir atau tidak. Tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.